Ini kaidah besar, syaitan menyerang kita dari pintu yang kita suka, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kesukaan kita. Itu yang diserang. Dan orang beda-beda. Beda-beda. Makanya digoda nggak sama. Makanya kita tuh salah satu, dan juga poin penting bagi kita ibu-ibu juga, jangan gampang menilai, menyimpulkan orang. Khususnya poin konteks kita ketika saudara kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekhilafan, jatuh dalam dosa yang bagi kita mungkin enggak banget. Kok bisa sih dia jatuh ke situ? Kan itu misalnya ada celotehan, itu kan memalukan. Masa gitu aja nggak bisa? Kalau aku nggak mungkin jatuh kesalahan sekonyol itu. Hadirin, hati-hati. Jangan gampang komentarin orang, walaupun orang itu salah. Didoakan, diajak baik, disupport. Kenapa demikian? Karena mungkin Anda berpikir Anda nggak mungkin jatuh ke kesalahan dia. Kita berpikir, atau ibu berpikir, nggak mungkin jatuh ke kesalahan. Kenapa? Karena kesukaannya beda. Dia jatuh dalam kesalahan itu karena itu hobinya, itu kesukaannya, itu syahwatnya, itu nafsunya. Kita, syahwatnya mungkin nggak ke sana, nafsunya nggak ke sana. Tapi kita punya nafsu dan syahwat ke sisi lain. Ke sisi lain. Dan syaitan akan goda kita juga. Dan nanti kita jatuh juga. Kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita sombong. Ngeremehin orang kan sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa sih hadirin? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Masa gitu aja nggak bisa? Masa gitu aja tergelincir? Masa gitu aja tergoda? Mana meremehkan? Coba kita lihat. Anda bisa nggak menghadapi syaitan? Kena juga, jatuh juga. Tapi ini kan dalam masalah yang berbeda, dalam kotak yang berbeda. Itu poin. Ada orang itu, misalnya ada ibu-ibu kelemahannya, misalnya kesukaannya itu misalnya belanja. Maksudnya digoda sama syaitan, akhirnya belanjanya overdosis. Terus di komentar sama ibu, itu mubazir, udah ngaji kok masih mubazir, bla bla bla, kok beli yang itu segala macam. Aku sih udah enggak deh gitu. Semenjak ikut kajian, semenjak berubah, aku nggak akan beli A, beli B, beli C gitu. Oke, misalnya anggap saja si fulana, sebut saja Mawar ini, itu tergoda syaitan dalam bab belanja dan tergelincir memang, khilaf. Tapi yang komentarin siapa kira-kira? Anonim siapa sih? Selain Mawar? Melati. Nah, sebut saja Mbak Melati ini, dia nggak punya kesukaan belanja seperti Mbak Mawar, tapi dia punya kesukaan ngomong dan bicara. Dan akhirnya dia terjatuh juga. Terjatuh dalam konteks apa? Bicarain Mbak Mawar. Kena juga. Si Mbak Mawar jatuh ke dalam kotak belanja atau pintu belanja, si Mbak Melati jatuh dalam pintu ngomongin orang. Aku sih nggak banget lah, aku nggak deh, aku udah nggak pernah belanja gitu, nggak kayak dia. Gitu. Oke, Anda selamat, Anda baru saja gibahin orang, dan itu kelemahan Anda, kesukaan Anda, sekaligus kelemahan Anda. Syaitan memprovok Anda dan berhasil. Jadi hati-hati, ingat kesukaan kita nggak sama. Ketika kesukaan kita nggak sama, berarti penekanan godaan itu beda. Ketika kesukaan kita berbeda, sekali lagi, maka arah serangan syaitan ke orang demi orang itu ada perbedaan. Walaupun nanti intinya sama, ingin jatuhkan ke dalam syirik, kufur, kebid'ahan, kemaksiatan dan seterusnya. Tapi pintu masuknya tuh dari kesukaan kita, dan kesukaan kita beda, gak sama. Jadi jangan pernah merasa aman atau merasa lebih baik dari orang, terus ngeremehin orang, masa kayak gitu aja nggak bisa nahan. Oh, Anda nggak suka itu, jadi dengan mudah Anda nolak. Dengan mudah Anda tolak. Tapi dia itu kesukaannya. Dan bisakah Anda bertahan ketika syaitan menyerang kesukaan Anda? Belum tentu Anda bisa bertahan. Apalagi kalau udah ngeremehin. Orang yang ngeremehin orang biasanya lupa beristi'anah, lupa beristi'adzah, lupa meminta pertolongan kepada Allah, merasa diri lebih baik. Kalau orang merasa diri lebih baik,
maka dia akan punya masalah dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lupa minta perlindungan kepada Allah, maka di saat itu dia kena dengan syaitan.